kali ini kami akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa sih itu model pembelajaran berbasis proyek? Jadi, model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar melalui pengerjaan suatu proyek. Proyek tersebut dirancang untuk menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, atau menghasilkan produk tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dalam model ini, peserta didik belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing seperti meneliti, berdiskusi, membuat, hingga mempresentasikan hasil kerja. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Adapun hakikat utama PJBL adalah yang pertama, berpusat pada peserta didik, yang kedua, menekankan pembelajaran aktif, yang ketiga, menghubungkan teori dengan praktik, yang keempat, melatih pemecahan masalah, dan yang kelima adalah menghasilkan karya nyata. Baiklah, kita ke karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Menurut Thomas, pada tahun 2000 dan kemudian pada tahun 2014 terdapat 5 kriteria agar pembelajaran dapat disebut sebagai Project Based Learning atau PJBL, yaitu pertama, sentralitas, kedua, mengarahkan pertanyaan, ketiga, menyelidikkan konstruktivisme, yang keempat, otonomi, dan kelima itu realistis. Pertama itu proyek menjadi inti utama dalam pembelajaran, artinya siswa belajar konsep, materi, pelajaran melalui proyek tersebut, bukan sekedar tugas tambahan di luar pembelajaran. Dengan demikian, seluruh proses pembelajaran berpusat pada proyek yang dirancang sesuai dengan tujuan kurikulum. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembelajaran berawal dari pertanyaan atau masalah, yang kemudian mendorong siswa untuk memahami konsep penting, biasanya berupa masalah yang belum memiliki jawaban pasti sehingga menuntut pemikiran yang lebih mendalam. Pertanyaan ini memiliki fungsi sebagai pengarah agar kegiatan proyek tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Kita masuk ke bagian yang ketiga atau karakteristik yang ketiga, yaitu proyek melibatkan proses penyelidikan atau konstruktivisme, di mana siswa aktif mencari, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengembangkan ide mereka sendiri. Proses ini membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam karena mereka mengalami proses pembelajaran secara langsung. Baiklah, kita masuk ke bagian karakteristik yang keempat, yaitu pembelajaran memberikan otonomi kepada siswa sehingga siswa berperan aktif dan mandiri dalam mengelola proyek, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan jika diperlukan. Lalu kita ke bagian yang kelima atau karakteristik yang kelima, yaitu proyek bersifat realistis atau berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga masalah yang diangkat dan hasil yang dihasilkan dapat diterapkan dalam situasi nyata, bukan sekadar tugas sekolah. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Baiklah, itu saja 5 karakteristik dari pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Langkah yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan atau permasalahan utama yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik serta mendorong mereka berpikir kritis. Pertanyaan ini biasanya diambil dari situasi nyata sehingga siswa lebih mudah memahami dan tertarik untuk mencari solusi. Langkah yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, pada tahap ini, guru dan peserta didik bersama-sama merancang proyek yang akan dilakukan. Perencanaan meliputi penentuan tujuan, alat dan bahan yang digunakan, serta hasil akhir yang diharapkan. Dengan adanya perencanaan ini, siswa memiliki gambaran jelas tentang apa yang akan mereka kerjakan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Siswa mulai mengatur waktu pengerjaan proyek, membagi tugas dalam kelompok, serta menentukan target penyelesaian setiap tahap. Jadwal ini penting agar kegiatan berjalan terstruktur dan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Langkah yang keempat adalah memonitor pelaksanaan proyek. Pada tahap ini,
Guru berperan sebagai fasilitator yang memantau perkembangan siswa. Guru memberikan bimbingan, arahan, serta membantu jika siswa mengalami kesulitan selama proses pengerjaan proyek. Langkah yang kelima yaitu menguji atau menilai hasil proyek yang telah dibuat, kemudian dinilai berdasarkan kriteria tertentu seperti kesesuaian dengan tujuan, kreativitas, serta kualitas hasil kerja siswa. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Langkah yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman belajar. Pada tahap ini, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran. Siswa dapat menyampaikan pengalaman, kendala, maupun hal yang telah dipelajari, sehingga pembelajaran ke depan bisa menjadi lebih baik. Jadi, melalui langkah-langkah ini, pembelajaran berbasis proyek tidak hanya menekankan hasil, tetapi juga proses belajar yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Setelah memahami penjelasan sebelumnya, sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan pembelajaran berbasis proyek yang pertama, meningkatkan kreativitas. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik diberi kesempatan untuk membuat suatu karya atau produk sehingga mereka dapat mengembangkan ide dan kreativitasnya. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Peserta didik dituntut untuk menganalisis masalah, mencari informasi, serta menemukan solusi selama proses pengerjaan proyek. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Karena banyak proyek dikerjakan secara kelompok, peserta didik belajar bekerja sama, berdiskusi, dan menghargai pendapat teman. Yang keempat itu mengembangkan tanggung jawab. Setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing, sehingga mereka belajar menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kelima itu membuat pembelajaran lebih bermakna. Peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga langsung mempraktikkannya dalam kegiatan proyek. Yang terakhir itu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Proyek yang dikerjakan sering berkaitan dengan situasi sehari-hari sehingga peserta didik dapat memahami manfaat materi yang dipelajari. Namun, pembelajaran berbasis proyek juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena proses pengerjaan proyek memerlukan beberapa tahap mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Yang kedua, memerlukan perencanaan yang matang dari guru agar kegiatan proyek dapat berjalan dengan baik dan bertujuan pembelajaran tercapai. Yang ketiga itu membutuhkan fasilitas yang memadai seperti alat, bahan, atau sumber yang mendukung. Nah, yang keempat itu tidak semua peserta didik aktif secara merata dalam kerja kelompok. Terkadang ada siswa yang lebih aktif sementara yang lain kurang berpartisipasi. Terakhir, guru harus membimbing secara lebih intensif selama proses pengerjaan proyek agar siswa tetap terarah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks persuasi kelas 8 SMP. Langkah pertama adalah pertanyaan dasar. Guru memberikan masalah nyata, misalnya bagaimana cara mengajak teman menjaga kebersihan sekolah melalui teks persuasi. Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk memancing pemikiran siswa. Selanjutnya adalah perencanaan proyek. Siswa mulai menentukan proyek yang akan dibuat, yaitu teks persuasi. Mereka juga menentukan tema, tujuan penulisan, dan siapa target pembacanya. Nah, langkah ketiga adalah penyusunan jadwal. Misalnya, hari pertama mencari informasi, hari kedua membuat kerangka, hari ketiga menulis teks, hari keempat revisi dan presentasi. Nah, jadwal ini membantu siswa bekerja lebih terarah. Nah, pada tahap ini, tahap keempat yaitu pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, siswa mulai mengerjakan proyek. Mereka mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara, lalu menyusun kerangka teks yang terdiri dari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Setelah itu, siswa menulis teks persuasi secara lengkap. Sementara itu, guru berperan sebagai pembimbing dan memberikan umpan balik. Nah,
Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil proyeknya bisa dengan membacakan teks persuasi, membuat poster, atau video ajakan. Penilaian dilakukan berdasarkan struktur teks, kebahasaan, kreativitas, dan kekuatan ajakan. Nah, selangkah terakhir adalah evaluasi. Siswa menyampaikan pengalaman belajar mereka, termasuk kesulitan dan kelebihan yang dirasakan. Guru juga memberikan evaluasi secara keseluruhan. Itulah tadi pembahasan mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan proyek untuk menghasilkan karya nyata. Nah, model ini efektif untuk mengembangkan kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kemandirian belajar. Dengan penerapan yang tepat, pembelajaran menjadi lebih aktif, kontekstual, dan bermakna. Like cherry blossoms blooming in the mountain